masa depan kita, dan kita bisa mewakili waktu itu. Saudara-saudara semuanya, mas-mas, mbak-mbak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Dan saya sangat senang kursi ini hampir penuh dan saya kira banyak untuk memberikan sambutannya dan juga menyapa seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada yang telah memberikannya. Sudah ya, Tanto, sudah. Untuk yang ketiga, Mbak Triti. Angkat 5. Terus Om Yanto. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Sulfat, Ketua BMI, Bani Munir Internasional, juga para sesepuh yang saya tidak bisa sebut satu persatu ini karena hafal, ada beberapa tapi tidak semuanya bisa kami sebut. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, mas-mas sekalian rahimakumullah. Yang kedua, kita haturkan selawat dan salam, semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita Islam dan telah mengajarkan kepada kita kasih sayang. Yang dengan itu maka kemudian direkatkanlah hati hamba-hamba Allah, bukan saja direkatkan secara nasab keturunan. Bani Munir ini kalau ditarik ke atas sampai ke Hamengkubuwono kedua ya, Insya Allah Hamengkubuwono kedua. Mudah-mudahan di depan lagi nanti ada yang jadi sultan lagi. Tidak menutup kemungkinan karena ada nasabnya. Tapi lebih daripada itu, Bapak sekalian, sesungguhnya kita direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasab amaliyah. Nasab amaliyah inilah yang nanti akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di jannahnya, sampai di surganya. Dan karena itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada pengurus Bani Munir Internasional, hendaklah kami dari Yayasan Abu Bakar diterima sebagai anggota, Pak. Kenapa diterima sebagai anggota? Karena kami dari Yayasan Abu Bakar telah disambungkan di dalam satu amaliyah. Yayasan Abu Bakar ditunjuk, diminta sebagai nazir, sebagai pemangku pengelolaan tanah wakaf dari Bani Munir yang ada di Ngerandu, yang seluas di sertifikat itu 15.000 meter, tetapi sebagiannya kemudian diakadkan kita beli, sehingga wakaf murninya sesungguhnya de facto itu sekitar 13.000 meter, tetapi di sertifikat wakaf 15.000 meter. Dan kemudian atas doa panjenengan semua sudah dilebarkan, ada sebidang tanah sekitar 1.000 meter di sebelahnya untuk perluasan kita beli, sehingga sampai sekarang sudah berdiri satu amaliyah pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Boarding School, yang di situ
kita siapkan satu generasi yang insya Allah akan menjawab kegelisahan dari Bapak Imam Sum'ah tadi. Apa kegelisahannya? Kira-kira ke depan ini warna Indonesia seperti apa? Masih ada atau tidak? Insya Allah Bani Munir berkontribusi untuk menjawab ini dengan mewakafkan sebidang tanah yang di atasnya kita siapkan satu generasi yang akan mengambil peran-peran ke depan di semua bidang, yang mereka akan pegang posisi itu dengan basic akhlakul karimah, dengan basic pemikiran Qur'ani. Karena di situ ada program tahfidzul Quran, di situ dibaca Al-Quran setiap hari, di situ ditadaburi Al-Quran setiap hari, dan di situ diajarkan siswanya untuk melakukan penelitian berbasis Al-Quran terhadap kehidupan. Saya kira inilah yang kemudian saya menjadi punya bayangan begini, Bapak Ibu sekalian. Kelak di surga, ini bayangan saya Bapak Ibu, kelak di surga itu ada perkampungan namanya Kampung Bani Munir. Amin. Perkampungan Bani Munir. Dan ini dijanjikan sama Allah. Ini nggak mengada-ada, dijanjikan sama Allah. Di dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatul 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulu min kulli bab salamun bima sabartum. Ini janji Allah, janji kepada orang-orang yang beriman, termasuk insya Allah kita semua di sini. Sekarang saya sebut kita Bapak Ibu sekalian, karena saya merasa sebagai bagian dari Bani Munir, bukan dari nasab darah, tapi dari nasab amaliyah. Insya Allah nyambungnya lewat sambungan amal, bersama-sama di atas tanah pusaka kita beramal bersama. Apa kata Allah? Jannatul 'adn, surga Adn. Masuk ke dalamnya orang-orang yang soleh. Insya Allah yang ada di sini semuanya soleh ya? Amin. Amin, masya Allah. Kemarin Ramadan khatam berapa juz? Ada yang khatam lebih dari 3 kali? Ada Pak? Bu? Yang Ramadan menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 kali? Nggak ada? Ada yang khatam 2 kali? Ada yang khatam sekali? Masya Allah banyak. Insya Allah panjenengan semua mendapatkan ganjaran pahala khatam lebih dari 10 kali. Kenapa? Hitungannya kan, sekarang di atas tanah Bani Munir itu ada lebih dari 250 siswa yang setiap harinya mereka tadarus Al-Quran. Yang dengan tadarus Al-Quran itu kalau dijumlah satu hari lebih khatam, lebih dari 5 kali khatam. Kalau dijumlah dari 250 siswa, dan pahalanya mengalir ke panjenengan semua. Amin, masya Allah. Itulah yang dijanjikan Allah. Jannatul 'adn yadkhulu yang ditambah itu toh ya. wa man sholaha, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Saya penasaran. Bapak-bapak mereka artinya ini yang hadir di sini generasi keberapa ini? Generasi 3, 4. Nah, bapaknya berarti kakek kita, bapaknya kakek buyut, bapaknya buyut canggar, bapaknya canggar Pak, udah siwur, apalagi gerobak sente, depok bosok, sampai pada apa istilah Jawanya itu? Kepala. Kenapa Allah katakan min abaihim, dari bapak sampai teman? Jadi jangan, masya Allah,
setiap amalan di atas tanah itu mengalir pahalanya insya Allah kepada orang tua kita, kakek nenek kita, dan kemudian dari pasangan hidup kita dan kepada anak cucu keturunan kita yang sudah lahir sekarang, yang sudah bujang, yang sudah punya cucu, sampai yang belum lahir insya Allah. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Waman sholaha. Syaratnya soleh. Jadi bayangan kita nanti, masya Allah, bayangan kita nanti di surga nanti ada perkampungan bernama Bani Munir, dan kemudian penduduknya adalah keluarga besar Bani Munir di situ yang soleh. Lalu kalau kemudian di situ lagi duduk-duduk, tengok, wah ini kok Pak Imam nggak ada ya? Boleh kita minta sama Allah, boleh. Karena ada satu riwayat begini, ketika seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga, lalu dia tengok-tengok, ada saudaranya, temannya yang dulu bersama-sama di dunia beramal soleh, nggak kelihatan. Lalu dia berkata pada Allah, ya Allah, dulu saya bersama-sama ikhlas wakaf di Bani Munir, di Grandu, beramal soleh, pengajian setahun sekali, silaturahim sekali-sekali, kok nggak ada di mana? Kata Allah ke hamba ini, silakan keluar, cari. Kalau ada iman di hatinya, ajak dia ke sini. Masya Allah. Jadi syaratnya ada iman, maka kuncinya jaga Bani Munir tetap di dalam iman. Wabirahmatullah. Karena itu maka silaturahim seperti ini tadi disampaikan adalah tradisi yang baik. Baiknya mulianya silaturahim ini tersemat ke dalam 3 istilah yang lazim disebut. Ini kan kalau silaturahim ini kan biasa diselenggarakan di Idul Fitri ya, di Idul Fitri. Jadi jarang halal bihalal kok di foto besar. Halal bihalal biasanya di Idul Fitri. Kenapa seperti itu? Ini istilah yang pertama, karena ini sesungguhnya adalah bentuk kesuburan kita setelah 1 bulan penuh kita berjuang untuk memulihkan jiwa kita melalui saum Ramadan dengan segala amalannya. Ketika bulan Ramadan kita berjuang menekan hawa nafsu kita, karena setan di kerangkeng musuhnya sebenarnya hanya nafsu kita. Marah kita tekan, nafsu makan kita tekan, ribah kita tekan, tidak suka kepada orang kita tekan, dan seterusnya. Maka kemudian ini sukses, lalu kita syukuri pada bulan ini. Kenapa? Karena jiwa seorang hamba telah kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya itu artinya kembali kepada 2 hal. Baik sekalian, yang pertama, kembalinya seorang hamba kepada fitrahnya berarti kembalinya jiwanya sebagai seorang hamba. Yang tadinya juragan jadi hamba, yang jadinya direktur jadi hamba, yang jadinya dulu di komandan jadi hamba, yang dulunya juragan jadi hamba, kepala sekolah jadi hamba, semuanya jadi hamba, tetapi bukan hamba manusia. Kembali menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang merendahkan jiwa manusia di hadapan Allah adalah ketika seorang manusia menjadi hamba makhluknya. Seorang juragan yang sukses bisnisnya
dia tidak akan mendapatkan kehormatan di sisi Allah ketika dia menghamba kepada uang, menghamba kepada perusahaannya. Ada nggak yang kayak gitu? Seorang komandan yang kekal, yang ditakuti anak buahnya, dia tidak ada kehormatannya di sisi Allah ketika dia menghamba kepada kedudukannya. Ada nggak? Ada banyak. Karena itu sekalian, maka Ramadan mengembalikan kita kepada fitrah utamanya kita yang pertama, yakni kembalinya diri kita kepada hamba Allah. Sekarang kita menjadi merasa setara di hadapan siapapun, kita menjadi setara, tidak berkecil hati, tidak minder, tidak sombong. Semuanya dianggap sebagai saudara karena innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman adalah saudara kita. Karena itu maka kembali kepada kehambaan kita, menjadikan hidup ini indah, damai. Kisruhnya keluarga biasanya dikarenakan ada suami yang merasa menjadi tuan istrinya. Kisruhnya rumah tangga biasanya dimulai dari seorang istri yang merasa diperbudak oleh suaminya. Suaminya merasa menjadi tuan, istrinya merasa diperbudak, akhirnya saling bertengkar. Nah, Ramadan menghadirkan satu suasana di mana dengan penuh cinta kasih, semuanya antara ayah, ibu, anak, kakek, teman, semuanya setara, merasa saling menghormati dan saling menyayangi. Yang kedua, baik sekalian, kembalinya kepada fitrah Allah adalah kembali kepada khalifatul fil ardh. Kalau saya sebut khalifatul fil ardh, ini jangan disalah tafsiri menjadi ajaran khilafah. Bukan. Karena konsep khalifatul fil ardh ini adalah satu konsep di mana manusia diminta oleh Allah untuk memiliki fungsi-fungsi penjagaan. Sifat rububiyah, sifat menjaga ini harus melekat dan dilekatkan. Wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya akan aku jadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Sifat-sifat khalifah inilah yang kemudian akan menjadikan orang saling menjaga. Saya kira Bani Munir ini bisa menjadi renggang, bisa menjadi bersatu. Ini kan ada sifat penjagaannya, ada kepeduliannya. Yang kebetulan diberikan rezeki banyak, mempedulikan saudaranya yang mungkin terbatas rezekinya, yang kemudian punya kesempatan banyak, diperhatikan anak cucu Bani Munir yang mungkin terkendala pendidikannya, diberikan beasiswa. Inilah bagian daripada khalifah fil ardh. Bagi sekalian, dalam kerangka itulah maka tanah wakaf di atas Bani Munir yang sekarang ditambahkan lagi di Cokrodipan oleh Bani Munir juga, tetapi ini dari Ibu Sumiati Sumaryati seluas 6.000 meter, ditambah oleh Pak Sudaryanto 500 meter, sudah kita bangun lokal beserta masjid yang itu dikhususkan untuk SMA Putri. Kalau yang SMA putranya di Randu. Ini satu kesatuan. Semoga ini semuanya adalah bagian dari bagaimana kita mempersiapkan satu generasi yang fitrah kekhalifannya itu melekat. Ada fungsi-fungsi sosial baik di keluarga, baik di masyarakatnya, baik di kantornya, dimanapun akan lahir kepedulian yang bersama-sama membangun persatuan, kedamaian, dan kemajuan bangsa ini. Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kepedulian kita di hari ini. Dan kita insya Allah sudah memulai dari meletakkan dasar-dasar pendidikan di tanah wakaf Rambu dan Cokrodipan insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal dari kita semua. Bapak sekalian, itulah kembali kita ke fitrah, maka itu diselenggarakan pada Idul Fitri, hari raya
Karena kita bersyukur, bergembira kembali kepada fungsi-fungsi kita. Kita tidak lagi terperangkap oleh kepentingan dunia, karena seorang hamba orientasi berpikirnya adalah mencari ridho Allah. Dia akan menjadi pebisnis ulung, akan menjadi birokrat yang bertanggung jawab, akan menjadi pebisnis yang profesional, tetapi orientasinya bagaimana di posisinya dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegembiraan ini di Idul Fitri kita ekspresikan dengan membuat komitmen amal bersama. Yang kedua sekalian, kemuliaan majelis seperti ini tersemat kepada halal bihalal. Lazim disebut, ini kan judulnya halal bihalal ya. Halal bihalal artinya saling menghalalkan. Kenapa? Karena seorang hamba yang sudah merasa sebagai hamba Allah, maka dia akan melihat saudaranya itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena kan yang mulia di sisi Allah, maka sudah tidak ada lagi rasa sangka suudon. Hatinya, istilah Jawa pun itu hatinya bolong. Orang yang sudah sukses Ramadan, hatinya bolong. Hatinya bolong itu apa? Hati bolong itu cirinya ikhlas minta maaf dan ikhlas memberikan maaf. Kalau diterjemahkan lebih lanjut, hati yang bolong itu hati yang jujur mengakui kekurangan diri sendiri dan jujur mengakui kelebihan orang lain. Kita sering susah minta maaf kepada saudara kita, walaupun kita merasa tahu perbuatan kita buruk. Tapi karena hati kita tidak ikhlas menerima keadaan diri kita dan kelebihan orang lain, kita tidak mau gengsi. Mau minta maaf, gengsi. Nanti saya jadi jahat tuh kalau minta maaf. Tapi kalau sudah bolong hatinya, Masya Allah, seorang hamba itu udah minta maaf. Rasulullah itu yang paling mudah minta maaf dan paling mudah memberikan maaf. Itulah halal bihalal. Jadi jangan sampai halal bihalal ini menjadi seremoni saja, diikrarkan secara verbal, dipimpin oleh satu orang, tapi di hatinya benar gerudeng, Allah kain ngono, Allah kain. Nah, kalau seperti itu maka itu menjadi seremoni dan akhirnya halal bihalal tidak ada artinya. Maka halal bihalal ini menjadi kemuliaan majelis yang seperti ini dikarenakan tulus muncul dari perasaan jujur mengakui kerendahan kekurangan diri sendiri dan jujur mengakui kelebihan orang lain. Ini modal besar untuk orang bisa bersinergi, bertawun, bekerja sama, membangun masa depan. Kalau tidak ada kejadian seperti ini, Bani Munir tidak akan bisa maju bersama. Indonesia tidak akan bisa bersatu. Maka yang kedua halal bihalal. Dan yang ketiga Bapak sekalian, yang ketiga adalah nama halal bihalal, kemudian Idul Fitri, dan yang ketiga silaturahim. Bapak sekalian, silaturahim adalah menyambungkan rahim, menyambungkan rasa kasih sayang, dan menyambungkan rasa kasih sayang itu sesungguhnya adalah kembalinya seorang hamba mengakui bahwa ya semua yang ada pada diri kita adalah pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyadari bahwa keberadaan kita di sini adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan ikhlas menyambung silaturahim. Tapi kalau keberadaan kita lakukan klaim terhadap keadaan kita, yang saya mau Bapak Ibu sekalian, kita itu kan sering melakukan klaim, sering mengklaim. Kita merasa sehat. Waduh, ketemu lama ini 3 tahun gak ketemu. Alhamdulillah. Waduh, budaya kok masih sehat. Nah, lalu jawabnya, sehat aku makan teratur, diet, olahraga teratur, sehat toh.
Itu klaim namanya. Itu klaim. Mengklaim bahwa kesehatan itu adalah murni usahanya diet, kemudian olahraga teratur. Padahal berapa banyak orang yang olahraga teratur, diet, bahkan di tempat gym saja sudah meninggal. Betul nggak? Karena itu klaim. Waduh, Mas, kabarnya bisnisnya udah berkembang ya? Ini pada yang generasi berapa ini? Yang masih muda-muda ini, baru selesai startup ini udah datang. Wah, mana? Udah bisnis kan mana di Jakarta? Bisnisnya gede ya? Katanya udah omsetnya udah capek M, bahkan T. Iya, Pak D, alhamdulillah. Saya memang belajar serius kok dulu saya disiplin, saya atur bisnis saya bergaul dengan ini, saya klaim itu. Sering manusia mengklaim hartanya, mengklaim kesuksesannya, itu hasil dari ikhtiarnya. Ketika klaim seperti itu, maka dia lupa bahwa penentu dari keadaannya adalah Allah SWT. Di saat seperti itulah maka kemudian dia akan terjangkiti penyakit hubud dunia, cinta dunia. Ketika orang sudah mengklaim dunia, maka kemudian orang akan memulai cinta dengan dunianya. Kalau orang sudah cinta dengan dunianya, sulit dia untuk menyambung silaturahim. Kenapa? Karena interaksi hubungannya dengan orang-orang lain hanya didasarkan pada transaksi menguntungkan atau merugikan secara duniawi. Itulah disebut dengan hubungan transaksional. Kalau hubungan antara manusia sudah transaksional, maka jangan diharap. Kadang orang tua bertengkar dengan anaknya. Kadang ada anak yang mengharapkan orang tuanya segera meninggal. Kadang ada sesama saudara kandung saling membunuh. Apalagi sudah hanya garis bani mundur yang sudah jauh. Mungkin kadang sudah lupa, kadang tidak lagi mau kenal. Karena apa? Allah paling kalau datang juga dia mau minta bantuan. Allah kan saya udah capek-capek. Inilah yang kemudian apa? Meretakkan hubungan keluarga. Namun sekalian, dengan demikian maka hubungan silaturahim ini harus dimulai kembalinya kita mengakui bahwa kehidupan kita hanyalah dari Allah SWT dan akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tingkatkan dengan sama seperti itu, insya Allah sampai akhir zaman nanti Bani Munir akan semakin berkembang, semakin solid dan semakin bermanfaat bagi siapapun. Bahkan kemudian seperti kami ini yang tidak ada nasab darahnya bisa bergabung dengan panjenengan semua, bisa bergabung dengan semua. Kenapa? Karena ada komitmen bersama untuk rindu surga. Semoga Bapak sekalian, sekali lagi dengan 3 rangkaian ini, 3 nama ini, halal bihalal, silaturahim, dan satu lagi Syawal. Syawal itu apa? Syawal itu artinya meningkat. Syawal itu sekarang bulan Syawal disebut penjagaan biasanya Syawalan, bulan peningkatan. Kalau bulan peningkatan, kalau ini adalah Syawalan, maka mestinya di majelis ini ada komitmen untuk meningkatkan amaliyah kita. Saya tidak akan minta kepada untuk itu kita akan mulai yang pertama. Bu, Ibu. Dari keluarga Bapak Sahid.